Memanasnya Iran dan Amerika Serikat, Iran kembali pamerkan rudal baru. Selain itu, pemirsa, Iran ini juga peringatkan jika Amerika terus menggempur, Iran ini tidak segan untuk melakukan serangan besar. Melalui akun resmi IRGC Press, pasukan Garda Revolusi Islam Iran pamerkan rudal baru jika perang Iran antara Israel dan Amerika Serikat terus berlanjut. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran akan mengungkapkan kemampuan militer yang tidak diketahui musuh. Iran peringatkan jika Amerika terus menggempur, Iran tak akan segan untuk melakukan serangan besar. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Israel kembali menyerang desa-desa di Lebanon Selatan. Ya, serangan ini menyebabkan kerusakan parah di wilayah tersebut. Serangan Israel meluluhlantahkan desa-desa di Lebanon Selatan. Salah satunya desa Majdaldon. Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini menuai reaksi keras dunia. Iran dan Hizbullah pun berjanji akan menyerang balik Israel. Sementara itu, Zionis Israel merilis video serangan besar di Lebanon Selatan. Pasca kesepakatan damai, Israel menghiraukan gencatan senjata yang sudah disepakati di Amerika Serikat. Akibat serangan udara Zionis Israel tersebut, terowongan bawah tanah yang diduga milik Hizbullah dihancurkan. Pemirsa, Zionis Israel tanpa henti terus melakukan gempuran di Lebanon Selatan. Pesawat jet tempur Israel terus melakukan serangan di permukiman warga di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, pesawat tempur Israel melontarkan senjata modern jenis baru, yaitu thermal.
Bom thermal merupakan jenis senjata modern yang digunakan dalam bidang militer untuk menciptakan kebakaran dan kerusakan yang cukup hebat. Pemirsa, teroris Israel bom pengungsian warga Palestina di Khan Yunis, Palestina. Pada serangan ini, 2 orang tewas, salah satunya anggota Hamas yang terlibat serangan 7 Oktober 2023. Jet tempur milik Zionis Israel secara sistematis melacak dan membunuh seorang anggota Hamas di Khan Yunis, Palestina. Pada serangan udara ini menewaskan 2 orang, termasuk 1 anggota Hamas, Zahir Brahim Khalil Abu Salem, yang terlibat pada serangan 7 Oktober 2023 lalu. Abu Salem terlibat melakukan sandera warga Israel pasca serangan tersebut. Selain itu, ia melakukan sejumlah serangan terhadap pasukan Zionis Israel di jalur Gaza, Palestina. Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Anita Dewi. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini dan kita akan ke informasi berikutnya. Pemirsa, sedang dibangun sebuah rumah komplek perumahan elit di Jalan Gajah Mada, Jember. Ini terbakar hebat. Seluruh bangunan ludes dilalap api. Sebuah rumah yang tengah dibangun di komplek perumahan elit Jalan Gajah Mada, Jember, ludes terbakar. Dengan cepat api berkobar melalap habis seluruh bagian rumah. Warga tak bisa berbuat banyak, hanya dapat menyaksikan dari kejauhan. Perumahan Argopuro. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran Jember tiba di lokasi. Perumahan Argopuro. Petugas langsung berjibaku menjinakkan api. 1 jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat terbakar kerugian materi ditaksir mencapai jutaan rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, lahan kosong dekat pabrik dan pemukiman warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini mendadak terbakar. Warga panik berlarian. Waduh, nempel ya Pak. Sudah pendamkar nih. Warga Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon seketika panik. Aduh. Pasalnya lahan kosong di sekitar rumah mereka tiba-tiba terbakar. Besarnya kobaran api nyaris merembet ke permukiman warga. Tiupan angin yang kencang membuat kobaran sulit dipadamkan. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 1 jam kemudian 2 unit mobil damkar tiba di lokasi. Petugas langsung berjibaku memadamkan api. Ya, kita bisa melihat sendiri ya di belakang kita, di mana pasca kebakaran ini atau bekas kebakaran ini sudah mepet ke bangunan pabrik. Dan juga di sebelah kanan saya terdapat perumahan juga dan hampir menyerempet ke bangunan-bangunan penghuni. Dan alhamdulillah kami dengan dibantu tim BPBD dan juga masyarakat sekitar bisa menyelesaikan pemadaman dengan efektif. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat bakar-bakaran sampah di area lahan kosong sehingga menjalar ke area yang lainnya. Warga diimbau agar tidak membakar sampah, terlebih saat angin kencang karena berpotensi kebakaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kobaran api dan asap ini masih terlihat dari tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga Selasa malam, api disertai kepulan asap masih nampak terlihat menyala di gunungan tempat pemrosesan akhir atau TPA di Jatiwaringin. Tumpukan sampah seluas 2 hektar yang terbakar ini diduga terjadi akibat cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, upaya proses pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Api yang membakar gunungan sampah yang berada di dalam ini menyulitkan petugas menuju titik api. Warga di sekitar TPA yang terdampak polusi asap kebakaran pun dievakuasi petugas.